Halo kawan pajak, kembali lagi di Rujak Ngobrol Seru Pajak. Bersama aku Anjar, hari ini kita akan ngobrol santai tapi seru ya, mengenai informasi perpajakan terbaru. Nah kawan pajak, hari ini aku tidak sendiri nih. Kita akan ditemani oleh narasumber yang keren banget, yaitu Bang Jaya. Perkenalkan kawan pajak, saya adalah yang disebut oleh Bang Jai. Nama asli saya Wijaya. Saya adalah penyuluh di kantor pelayanan pajak Pratama Bengkulu 1. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang ya kawan pajak ya tentang hal yang lagi happening. Happening ya. Happening karena nanti tahun depan kita akan menyelenggarakan suatu pesta semacam peristiwa besar lah di kantor pajak. Yaitu apa? Yaitu SPT tahunan. Mungkin kalau kawan pajak sering datang ke KPP sangat familiar mungkin dengan Bang Jaya ya, karena Bang Jaya adalah salah satu penyuluh kita yang sering juga berjaga di helpdesk ya kawan pajak. Nah tadi mungkin sudah disinggung sedikit sama Bang Jaya bahwa kita pada sesi kali ini akan ngobrolin tentang pelaporan SPT tahunan. Nah tapi tahun ini itu ada yang spesial ya Bang Jaya, karena untuk pelaporan SPT tahunan 2025 yang akan dilakukan di awal tahun 2026 itu kita akan menggunakan aplikasi baru yaitu Cortex. Nah mungkin Bang Jaya bisa recall dulu nih, mungkin kawan pajak udah pernah dengar nih Cortex, tapi kita kasih recall dulu ya. Untuk Cortex itu sebenarnya apa sih Bang Jaya? Ya, baik kawan pajak. Sebelum kita masuk ke materi tentang Cortex, ini kita mengingatkan kembali ya kawan pajak ya, bahwasannya kita sebagai wajib pajak ini, saya asumsikan kawan pajak semua sudah mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP ya. Nah, jadi kalau kita sudah mempunyai NPWP, maka melekatlah kewajiban kita sebagai wajib pajak. Apa kewajiban kita? Salah satunya adalah melaporkan SPT tahunan. Bagi kawan pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi, maka harus melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Nah, ini kapan harus dilaporkan? Nah, untuk tahun pajak 2025, pelaporannya itu paling lambat tanggal 31 Maret 2026. Ini sudah dekat ya, 31 Maret 2026 itu untuk orang pribadi. Namun untuk wajib pajak badan paling lambat tanggal 30 April 2026. Oke, berarti untuk pelaporan ini nanti menggunakan aplikasi yang baru ya Bang, bukan yang lama. Kalau lama kita di DJP Online, kalau sekarang di Cortex ya Bang ya. Oke. Ini saya jelaskan secara singkat ya tentang apa sih perbedaannya antara pelaporan tahun pajak 2024 dan pelaporan pajak tahun 2025. Perbedaannya itu adalah salah satunya
untuk pelaporan tahun pajak 2024 yang dilaporkan di tahun 2025, ini saya yakin kawan pajak sudah lapor semua ya, atau sebagian besar sudah lapor gitu ya. Nah, itu masih menggunakan aplikasi yang bernama DJP Online. Iya. DJP Online. Pasti wajib pajak sudah familiar ya. Apalagi biasanya kalau dengar kata DJP Online pasti yang teringat adalah Evin gitu ya. Evin ya, lupa password, Evinnya apa gitu ya. Karena tiap tahun sekali mungkin lupa password ya kan. Maka kawan pajak kadang datang ke kantor pajak untuk meminta Evin. Nah, untuk tahun depan, tahun 2026, atas pelaporan tahun pajak 2025, kita akan menggunakan Cortex untuk pelaporan SPT tahunan. Ada yang namanya Cortex. Nah, jadi karena tahun depan kita sudah pakai Cortex, berarti semua wajib pajak ini harus mempunyai akun Cortex ya Bang ya? Nah, itu dia. Jadi sebelum sampai ke situ, saya jelaskan dulu secara singkat ya, apa itu Cortex gitu ya. Mungkin kawan pajak Cortex, apaan sih Cortex gitu. Jadi Cortex ini secara definisi ya, core itu kan artinya inti ya. Yeah. Kemudian teks itu pajak. Nah, kalau digabung Cortex itu ya artinya intinya pajak. Nah, jadi sebenarnya Cortex ini disingkat aja ya. Cortex ini sebenarnya nama aslinya adalah Cortex Administration System atau CITAS, atau bahasa Indonesianya Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau SIAP. Kalau kawan pajak sering buka pajak pribadi itu banyak ya siap itu maksudnya itu Cortex itu sebenarnya. Nah, jadi sistem Cortex ini mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di DJP sebelum 1 Januari 2025. Seperti kita ketahui, di DJP ini ada berbagai macam aplikasi. Salah satunya adalah DJP Online untuk melaporkan SPT tahunan. Kemudian ada e-faktur, kawan pajak sering bersinggungan dengan PPN, membuat e-faktur, ada aplikasinya. Bahkan aplikasinya untuk e-faktur itu ada 3 ya? Iya, 3. Nah, yang pertama itu kalau mau minta nomor seri itu di Innova. Kemudian untuk membuat fakturnya di aplikasi e-faktur. Kemudian untuk melaporkannya di web e-faktur. Bahkan untuk satu jenis PPN ada 3 aplikasi. Terlalu banyak ya. Dan banyak aplikasi yang lainnya seperti Biomaterai, PPH Unifikasi, PPH 21 itu sangat banyak. Nah, makanya DJP ini mengintegrasikan semua aplikasi tersebut ke satu sistem yang namanya Cortex. Oke. Nah, berarti kawan pajak jangan sampai salah nih. Tahun depan nih kalau mau lapor SPT bukan DJP Online lagi ya Bang ya? Iya. Sudah pakai aplikasi Cortex. Tapi kalau yang tahun 2024 ke belakang itu masih ya? Iya. Jadi apabila kawan pajak melakukan pembutuhan SPT, maka masih diperkenankan untuk memakai sistem yang DJP Online. Oke. Nah, kawan pajak, kita tahu nih berarti seberapa pentingnya kalau kita harus mempunyai yang namanya akun Cortex nih ya Bang ya. Nah, ini kita akan membahas lebih dalam nih kawan pajak mengenai aktivasi akun Cortex atau bagaimana sih cara kita biar punya akun Cortex ini ya Bang ya. Karena untuk menjalankan kewajiban tadi ya Bang ya, lapor SPT itu kita harus punya yang namanya akun Cortex atau mengaktifkan akun Cortexnya Bang. Nah sebelum itu Bang, kalau kita mau mengaktifasi atau mau membuat akun Cortex kita, apa aja sih Bang yang perlu kita siapkan? Ya, jadi gini ya kawan pajak ya. Jadi dalam dunia digital sekarang ini kita tidak bisa lepas dari teknologi. DJP juga mengadopsi itu. Salah satunya adalah dengan meluncurkan Cortex ini. Nah, untuk bisa menggunakan fitur-fitur Cortex, maka kita harus mempunyai akunnya. Sama kayak kalau pajak mau menggunakan fitur-fitur di Shopee, ya udah daftar ke akun Shopee, maka terdaftarlah Anda kawan pajak di akun Shopee tersebut. Mirip-mirip seperti itu juga, kawan pajak untuk melakukan kewajiban SPT tahunan di Cortex, maka harus masuk dulu ke akun Cortex, harus mendaftar dulu. Nah, pertanyaannya caranya bagaimana?
gimana ya? Saya jelaskan satu persatu ya. Oke, berarti ini ada yang beda-beda nih ya Bang ya? Iya, ada perbedaan perlakuan di Oke. kantor pajak. Mungkin kita mulai dari yang udah pernah lapor dulu nih Bang. Mungkin yang dulu lapornya pakai DJP online, gimana sih Bang kita supaya bisa punya akses ke Cortex? Oke, baik. Jadi ada beberapa perlakuan agar kawan pajak bisa memiliki akun Cortex. Minimal ada tiga kriteria. Yang pertama ini adalah untuk kawan pajak yang sudah pernah mempunyai akun DJP online, maka cara untuk mengaktifkan atau cara untuk meregister akun Cortex adalah dengan cara yang akan saya terangkan di bawah ini. Ini kita langsung simulasi aja ya. Kita langsung simulasi seperti kawan pajak lihat di layar ya. Ini seperti ini. Nah, kawan pajak itu pertama kita harus tahu situsnya dulu. Ini kita sudah panjang lebar, situsnya juga belum saya kasih tahu ya. Situsnya adalah cortexdjp.pajak.co.id. Nah, kawan pajak bisa Google atau searching atau langsung di browsernya juga bisa. Setelah di input cortex.pajak.co.id, maka kawan pajak nanti akan menampilkan hal seperti ini gitu ya. Ada kolom lupa kata sandi, kemudian ada daftar di sini dan permintaan akses digital. Sebenarnya ini udah agak berubah ya. Itu sebenarnya aktivasi akun. Ini masih yang lama. Nah, untuk kawan pajak yang sudah mempunyai DJP online atau sudah pernah terpapar atau menggunakan DJP online, atau ini sudah pernah lapor SPT tahunan menggunakan DJP online, maka pakai yang cara seperti ini. Caranya apa? Klik lupa kata sandi. Nah, klik lupa kata sandi. Kemudian setelah diklik itu nanti akan muncul kolom ID pengguna, tujuan konfirmasi, captcha dan pernyataan. Nah, di kolom ID pengguna itu kawan pajak inputkan NIK atau nomor induk kependudukan kawan pajak. Oh, berarti sudah pakai NIK ya Bang ya? Sudah pakai NIK ya, karena sejak tahun berapa ya? 2002 itu NIK itu sudah harus sama dengan NPWP. Dipadankan ya Bang ya? Dipadankan ya. Artinya kalau belum padan maka kawan pajak bisa untuk memadankan NIK menjadi NPWP tersebut ke kantor pajak. Nah, setelah kawan pajak menginput NIK, kemudian pilih tujuan konfirmasi. Ada dua tujuan konfirmasi, yaitu surat elektronik atau email dan nomor gawai atau nomor handphone. Nah, biasanya kalau kawan pajak mau yang gratisan ya, itu boleh pakai yang surat elektronik saja. Nah, email. Kemudian klik surat elektronik, maka nanti ketika kawan pajak klik surat elektronik, maka biasanya nanti muncul kolom baru lagi. Kemudian kawan pajak input lagi alamat emailnya di kolom tersebut. Setelah itu masukkan captcha, kemudian centang pernyataan, kemudian klik. Mungkin ada pertanyaan sebenarnya, kalau misalnya nomor ini ya, nomor HP sama emailnya nih Bang, beda misalnya, ya. Atau udah nggak kita pakai lagi, gimana Bang? Kadang ada kejadian memang seperti itu ya, Pak, itu nomor alamat email saya sudah tidak aktif lagi, itu tahun lalu itu sudah mendapatkan kembali. Nah, atau ada juga Pak, nomor atau alamat email saya tidak muncul gitu ya, muncul. Nah, ada juga peristiwa seperti itu, ada kejadian seperti itu. Nah, untuk kejadian-kejadian seperti itu memang kawan pajak ya harus mengunjungi kantor pelayanan pajak terdekat ya, bisa ya terdekat ya, kantor pelayanan pajak terdekat atau di pos-pos tertentu yang menyelenggarakan layanan perpajakan, atau di KP2KP juga bisa ya. Intinya yang terdekat dari tempat domisili kawan pajak aja itu bisa datang, nanti akan kami bantu untuk mengupdate baik email maupun nomor handphone supaya bisa untuk mendaftarkan di akun Cortex.
Kalau sudah itu berarti harusnya muncul ya Bang Iya. ya. Kalau kawan pajak sudah melakukan itu, seharusnya nanti nick kawan pajak akan muncul di kolom ID pengguna tadi. Nah, bagaimana tadi selanjutnya? Nah, setelah kita klik kirim, nanti akan muncul link aktivasi di email. Nah, seperti ini ya, muncul link aktivasi di email. Kemudian ya biasa kita klik aja. Kita klik aja yang warna biru itu, nanti akan muncul kembali kolom-kolom sebagai berikut. Nah, ini ya. Dia minta mengubah kata sandi. Jadi kawan pajak, password DJP online dengan password di Cortex itu berbeda ya, tidak sama ya. Makanya perlu untuk merubah password di akun Cortex. Nah, kalau dulu di DJP online mungkin nggak ada ketentuan ya passwordnya apa. 6 digit dong. 6 digit ya, tapi bebas ya. Biasanya kan 123 456 pajak 123. Nah, ini di akun Cortex ini ada ketentuan untuk membuat sandi atau passwordnya. Apa ketentuannya? Itu pertama itu minimal itu 8 digit atau 8 karakter. Nah, kemudian ada huruf besar, huruf kecil, angka serta karakter khusus. Oh, biar lebih ini ya Bang ya, lebih secure ya, Iya, lebih aman. lebih secure, lebih aman gitu ya. Tapi ini ya, ada sedikit tips dan triknya untuk karakter khusus ini. Ternyata itu kalau bisa dihindari yang memakai tanda underscore atau koma, minus, tambah itu dihindari ya. Karena pengalaman ya, bukan nggak boleh tapi dihindari untuk menghindari apa ya, ada trouble gitulah. Cuman kan karena ada bahasa pemrograman yang kita kurang paham gitu ya. Cuman kemarin disepakati bahwa ini kalau bisa dihindari. Jadi yang boleh apa atau yang disarankan apa itu biasanya tanda atau asperan ya istilahnya itu. Asperan, bisa juga persen, bisa juga dan gini, bisa juga bintang. Nah, itu disarankan seperti itu. Mungkin ini ya Bang ya, biar enak juga ya kalau underscore sama strip kan kadang mirip-mirip tuh. Iya. Kita lupa ya. Titik sama koma juga mirip-mirip, kita kan seringnya lupa. Sebenarnya bukan tidak boleh tapi tidak disarankan ya. Iya, disarankan memakai tadi asperan, titik, asperan atau tanda pagar boleh, persen boleh gitu. Oke, itu tadi untuk yang orang pribadi yang sudah memiliki akun DJP online. Ya berarti kalau udah kita input passwordnya udah bisa login ya Bang ya. Nah, kita kan sudah menginput password, kemudian kami masukkan captcha, kemudian save, maka nanti akan muncul notifikasi change password, statusnya successful atau sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, ya udah kita coba aja masuk kembali ke laman cortex.djp.pajak.go.id, kemudian masukkan login ID pengguna itu apa? Nick kawan pajak, kemudian password yang baru kawan pajak buat, kemudian captcha, kemudian login. Oke. Mungkin kalau mau mengaktifkan akun badan gimana tuh? Kan badan nggak ada nicknya tuh. Ya, baik. Untuk akun badan ya. Kalau untuk akun badan sih sebenarnya mirip-mirip juga ya. Mirip juga untuk badan yang sudah pernah lapor melalui DJP online, sama, hampir mirip juga. Masuk ke cortex.djp.pajak.go.id, kemudian masukkan ID pengguna. ID penggunanya kalau begitu 15 digit ya, 15 digit kan. Nah, sekarang ini dengan Cortex tuh ditambahkan nolnya 1 di depannya. Jadi 16 dengan 0 di depannya ya Bang ya. 15 digit NPWP ditambah 0 di depannya, maka itulah menjadi ID pengguna untuk kita menggunakannya di Cortex gitu. Nah, kemudian pilih yang email atau nomor handphone, kita pilih email, kemudian nanti muncul kotak emailnya, kemudian kita ketikkan, kemudian kita kirim, maka akan muncul semacam tautan tadi kita klik, kemudian ubah password.
Berarti itu untuk yang sudah punya akun DJP online sebelumnya, Bang, atau sudah pernah lapor menggunakan DJP online. Nah, kalau yang belum, Bang, belum pernah akses DJP online atau mungkin yang baru daftar nih di 2025 kan belum pernah lapor ya sebelumnya. Itu gimana, Bang? Iya. Memang ada ya kawan pajak ya, dia sudah punya NPWP gitu ya, tapi belum pernah lapor sama sekali menggunakan DJP online. Ada memang ya, ada beberapa sih banyak gitu ya, sudah punya NPWP tapi ya sudah disimpan aja, nggak pernah lapor gitu ya, nggak pernah terpapar atau bersentuhan dengan DJP online. Tiba-tiba mungkin ada case khusus, tiba-tiba dia ingin melaporkan SPT-nya gitu. Nah, untuk tahun 2026 dan untuk tahun 2026 atas pelaporan SPT 2025 itu kan sudah harus menggunakan Cortex. Maka mau nggak mau si NPWP yang belum pernah lapor SPT tahunan tadi atau belum pernah menggunakan DJP online tadi harus lapor menggunakan Cortex gitu. Jadi juga harus masuk ke akun Cortex gitu, nggak bisa lagi pakai DJP online. Nah, gitu. Terus caranya bagaimana? Caranya ya agak berbeda ya, Oke, caranya pertama tadi kan ada tiga menu ya. Yang pertama itu menu lupa password, kemudian menu daftar di sini, kemudian ada lagi menu aktivasi akun. Nah, kita klik yang menu aktivasi akun wajib pajak. Nah, di situ nanti akan muncul di menu aktivasi akun wajib pajak, nanti akan muncul pertanyaan, apakah wajib pajak sudah terdaftar? Kita centang ya, karena kawan pajak sudah terdaftar, sudah punya NPWP. Cuma belum pernah akses DJP online, belum pernah punya akun baik DJP online maupun Cortex. Nah, kemudian setelah klik apakah wajib pajak sudah terdaftar, maka kemudian akan muncullah isian-isian seperti NPWP, kemudian email, HP gitu ya. Nah, kolom NPWP ini diklik yang kolom NPWP itu diisi NIK. Kolom NPWP diisi NIK, kemudian klik cari. Setelah cari nanti maka harusnya nanti sistem akan langsung mencari siapa pemilik NIK ini. Nanti nama kawan pajak akan muncul secara otomatis. Sepanjang NIK kawan pajak tadi sudah padan dengan NPWP. Dalam hal belum padan, kawan pajak bisa datang ke kantor pajak untuk mengadakan NPWP atau kawan pajak menjadi NPWP. Tapi kalau muncul nggak perlu ya, Bang ya? Kalau muncul udah aman, bisa lanjut ke step berikutnya. Kemudian nanti akan setelah kita ketik NIK kita, kemudian klik cari, maka akan muncul emailnya. Kemudian kita masukkan email. Dan nomor handphone dan nomor HP-nya. Kemudian nomor handphone dan nomor HP ini kita daftarkan dulu untuk NPWP ya. Jadi harus sama antara email dan nomor HP yang kita daftar pertama kali. Masalahnya kan kadang kita daftarnya kapan, udah lama, ya emailnya lama, nomor HP-nya lama, gitu kan. Nah, kalau memang kejadian seperti itu, ya berarti kalau ada tetap harus datang ke kantor pajak untuk mengupdate alamat email dan nomor HP-nya ke kantor pajak. Berarti memang harus yang aktif ya, Bang ya? Iya, harus aktif. Karena nanti ada semacam validasi gitu ya. Ketika kawan pajak mengetikkan emailnya, maka akan divalidasi oleh sistem. Oke, ini memang email yang aktif, bukan email yang aktif, email yang terdaftar di kantor pajak sebelumnya gitu. Jadi harus sama lah intinya. Apabila kawan pajak merasa tidak sama, boleh diupdate di kantor pajak. Atau kawan pajak yang berubah, aku nggak mau email ini lagi, mesti datang ke kantor pajak dahulu. Ya, berarti itu step tambahan ya, Bang ya, kalau misalnya dulu belum pernah punya akun DJP online. Iya. Oke.
Nah, mungkin ini ada yang case lain nih Bang. Nah, dulu kan kita ada yang perempuan atau wanita kawin, itu kan NPWP-nya kadang ada yang beda ya Bang ya. Nah, ada yang gabung sama suami, ada yang terpisah sendiri. Itu gimana Bang untuk aktivasi akun Cortex? Iya, jadi memang untuk wanita ini ada perlakuan khusus. Ya. Karena apa? Karena sistem perpajakan di Indonesia ini menganut bahwasanya satu keluarga itu sebenarnya adalah satu kesatuan ekonomis, sehingga penghasilan setiap anggota keluarga itu dianggap penghasilan dianggap satu penghasilan. Misalkan suaminya bekerja, istrinya bekerja, anaknya juga dapat penghasilan, itu idealnya disatukan saja. Nah, idealnya ya. Tapi memang ada beberapa kasus atau beberapa kejadian istri itu ingin mempunyai PWP sendiri. Ya. Jadi memang istri ini ada terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu istri yang menghendaki NPWP gabung dengan suami. Nah, ini idealnya begini, memang istri punya penghasilannya gabung suami, dan NPWP-nya gabung suami. Jadi yang perlu lapor hanya suaminya saja. Istrinya nggak usah lapor lagi. Kemudian ada kondisi di mana istri memiliki NPWP sendiri karena menghendaki karena memilih untuk menjalankan kewajiban pajak secara terpisah, atau disingkat MT, memilih terpisah. Atau ada juga istri yang memilih untuk pisah harta, ada juga. Nah, untuk istri yang pisah harta dan memilih terpisah tadi, ini intinya mempunyai NPWP sendiri gitu lah. NPWP-nya tidak sama dengan suami. Nah, ini juga harus, kan kalau mempunyai NPWP masing-masing berarti harus lapor SPT masing-masing gitu kawan pajak ya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana aktivasi akun Cortex-nya gitu? Ya, sebenarnya sama saja. Karena si istri tadi sudah punya NPWP sendiri, berarti berlaku ketentuan yang tadi saya jelaskan di atas. Yang pertama ya? Iya. Yang lupa kata sandi ya Bang ya? Apabila istri sudah pernah punya DJP online, maka pakai lupa kata sandi. Apabila belum pernah sama sekali, maka pakai yang aktivasi akun. Oke, tadi istri nih Bang. Nah, kalau badan Bang gimana Bang? Untuk aktivasinya? Atau untuk nanti lapor SPT-nya itu kalau di Cortex ini nanti dia bagaimana? Ya, jadi aktivasi badan tadi sama juga ya sebenarnya ya, sama juga kan. Kalau sudah pernah lapor SPT, sudah pernah punya DJP online, maka klik lupa password. Kemudian apabila belum pernah memiliki DJP online, maka pakai aktivasi akun wajib pajak. Oke. Nah, kalau kita sudah punya nih Bang, kita sudah punya akun Cortex, sudah bisa nih masuk, sudah berhasil, passwordnya tadi udah kita bikin, sudah masuk. Sebelum kita lapor SPT, apakah ada yang perlu kita setting lagi Bang untuk di Cortex-nya ini Bang, selain aktivasi akunnya tadi? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kawan pajak, sistem penandatanganan di Cortex itu berbeda dengan DJP online. Kalau di DJP online itu misalkan nih kawan pajak disuruh atau diperintahkan oleh atasan untuk melaporkan SPT tahunan PPh badan. Nah, kawan pajak hanya perlu sertifikat elektronik badannya. Jadi badan atau wajib pajak badan itu mempunyai sertifikat elektronik tersendiri. Nah, sertifikat elektronik itulah yang digunakan untuk melaporkan SPT tahunan PPh badan. Nah, berbeda dengan Cortex. Cortex ini, di dalam Cortex, sertifikat elektronik itu diperlakukan sebagai tanda tangan dari orang pribadinya. Nah, jadi kawan pajak untuk menandatangani SPT tahunan yang kawan pajak buat di Cortex, maka memerlukan sertifikat digital. Ada yang namanya sertifikat digital atau sertifikat elektronik. Seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan nih,
cara mendapatkan sertifikat elektronik? Saya lagi ya, sertifikat elektronik. Jadi sebenarnya di dunia digital juga istilah sertifikat elektronik ini sudah banyak ya. Artinya bukan hanya DJP yang menerapkan sertifikat elektronik, ada juga berbagai instansi yang menerapkan sertifikat elektronik atau tanda tangan digital. Tanda tangan digitalnya bukan kita tanda tangan pakai ini ya, pakai stylus dan gitu ya. Soalnya saya dulu pernah pas buat KTP gitu ada disuruh tanda tangan tapi memakai stylus gitu ya maksudnya. Jadi sertifikat elektronik ini sebenarnya ya dalam tanda kutip mirip-mirip password juga sebenarnya gitu ya. Cuman ini adalah kode unik kawan pajak untuk menandatangani suatu dokumen. Ya, dokumen apa aja ya, macam-macam ya, bisa dokumen dipotong, bisa dokumen faktur atau bahkan SPT tahunan sendiri. Berarti kita perlu yang namanya sebelum ini ya, sebelum kita melakukan kewajiban, kita perlu yang namanya sertifikat digital karena sekarang tanda tangannya pun pakai digital ya Bang ya. Oke. Nah ini kan berarti ada kasusnya gimana kalau kita sebelumnya nih ada aplikasi lain yang udah ada tanda tangan digital, kita sudah punya nih Bang sertifikat digitalnya. Nah itu bisa dipakai nggak sih Bang di konteks? Ya, baik. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa sertifikat elektronik tadi bukan hanya DJP yang menerapkan, bahkan di instansi pemerintah lain itu juga ada menerapkan atau ada menyediakan sertifikat elektronik. Contohnya kalau instansi pemerintah itu Balai Siber dan Sandi Negara itu pemerintah. Dan kalau di luaran mungkin ada Privi, ada Prodi gitu ya. Itu juga bisa. Nah, sertifikat elektronik tadi bisa kita integrasikan di dalam Cortex. Caranya bagaimana? Nah, ini saya jelaskan ya. Pertama, kawan pajak harus masuk dulu ke akun Cortex. Ini kita asumsikan kawan pajak sudah berhasil ya, sudah punya akun Cortex. Maka masuklah ke akun Cortex, login, masukkan password, kemudian klik login. Maka nanti akan muncul di atas ya. Nah, itu akan muncul ada menu portal saya, kemudian klik permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Portal saya, kemudian permohonan kode otorisasi dan sertifikat digital. Perlu diperhatikan ya bahwasanya kode otorisasi atau sertifikat ini hanya bisa dilakukan melalui akun pribadi. Akun pribadi kawan pajak sekalian, tidak bisa melalui akun Cortex. Jadi kan memang badan bisa mempunyai Cortex, tapi yang bisa mempunyai sertifikat digital atau sertifikat elektronik adalah orang pribadi, karena dianggap yang bisa menandatangani itu ya manusia, orang yang punya nyawa. Gitu. Berarti untuk di badan nggak ada menu ini ya Bang ya? Nggak ada. Badan sebagai lembaga tidak bisa menandatangani. Oke. Nah kemudian setelah permohonan kode otorisasi, maka nanti akan muncul kolom-kolom sebagaimana yang tayang ini, cantum itu nick, NPWP dan nama dan alamat itu sudah otomatis ya. Kemudian emailnya juga otomatis, itu email yang kawan pajak daftarkan. Ini otomatis semua, tinggal dilihat aja. Kemudian nanti ini akan ada kolom jenis sertifikat digital. Nah, ini silakan dipilih. Ketika kita klik drop down-nya, maka akan muncul beberapa. Ada BRIN, BSSN, kode otorisasi, kemudian private ID. Nah, kalau kawan pajak mempunyai sertifikat elektronik dari luar, itu boleh dipakai. Boleh private ID. Nah, namun itu kan kadang bisa jadi berbayar ya. Mungkin ada jangka waktunya juga. Nah, DJP ini menawarkan satu sertifikat elektronik yang gratis dan bisa dipakai untuk menandatangani SPT tahunan. Apa namanya? Namanya adalah kode otorisasi DJP. Nah, kawan pajak bisa memilih kode otorisasi DJP. Kami sarankan juga ya kalau bisa
kawan pajak pakai kode otorisasi DJP aja ya. Kenapa? Karena kalau misalkan ada semacam error gitu ya, kami bisa trace atau bisa mencari tahu gitu ya kenapa error itu, karena itu masih dalam sistem DJP sendiri ya. Tapi kalau dari luar kan ya agak repot lah gitu, walaupun kami bukan menghalangi ya, boleh juga. Takutnya kalau dari luar itu kan ada masa aktifnya, udah nggak aktif lagi kita lupa update, nanti nggak bisa tanda tangan ya Bang ya. Makanya itu kan di luar kendali kami ya. Seperti alat ini berdua. Nah, kemudian apabila kawan pajak sudah memilih salah satu sertifikat elektronik, itu kemudian kawan pajak akan diminta untuk membuatkan passphrase. Passphrase ini adalah istilah untuk kode unik kawan pajak untuk menandatangani. Kriterianya apa atau persyaratannya apa? Sama seperti tadi ya, pasti 8 digit, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Gitu. Yang 2 kali. Kemudian apabila berhasil, kemudian kita klik surat pernyataan, kemudian kita klik kirim. Nah, kalau sudah klik kirim dan berhasil, maka akan muncul bukti tanda terima. Ini bisa kawan pajak download dan simpan sebagai bukti bahwa kawan pajak sudah mendaftarkan atau meminta sertifikat digital atau sertifikat elektronik. Oke. Jadi gitu ya kawan pajak, kalau misalnya kita sudah punya ya Bang ya, sudah punya sertifikat elektronik dari yang tempat lain, itu boleh ya, boleh dipakai. Ataupun kalau misalnya yang punya maupun yang belum punya, mau pakai yang dari DJP yang kode otorisasi tadi juga boleh ya Bang ya? Oke. Berarti kawan pajak harus punya dulu sertifikat digital ini ya sebagai tanda tangan digitalnya. Nah, ini berarti kita udah bisa ini Bang ya, sudah bisa mulai mengeksplor lah ya, mengeksplor di Cortex ini mau misalnya mau lapor gitu ya Bang. Sebenarnya ini masih setengah tahap lah, ada satu lagi. Oke, ya, satu lagi. Ini baru kita meminta sertifikat digital, tapi belum masih separuh jalan lah gitu. Ada satu step lagi supaya kawan pajak bisa untuk menggunakan sertifikat elektronik ini untuk menandatangani dokumen. Apa itu? Nah, ini kawan pajak diharuskan, ini kita mau mencek validitasnya ya. Validitasnya itu kawan pajak klik portal saya, kemudian profil saya, kemudian nomor identifikasi eksternal. Nah, klik ini ada rangkaiannya, kemudian nanti di tab digital certificate itu akan ada menu aksi. Nah, di dalam menu aksi ini ada kolom periksa status dan menghasilkan. Nah, ini kita lihat dulu ya, kalau kawan pajak status kepemilikan masih invalid, misalkan masih invalid, itu bisa klik periksa status. Kemudian klik lagi menghasilkan. Nah, maka kalau kawan pajak sudah melakukan dua itu, maka nanti statusnya otomatis akan valid. Nah, bila sudah valid ini, barulah kawan pajak bisa menggunakan sertifikat elektronik tadi sebagai untuk menandatangani. Jadi ini nggak perlu ini lagi ya. Kalau dulu kan sertifikat elektronik itu mesti ditanam gitu ya. Iya. Brosurnya ditanam, dia ada semacam kayak file khusus yang ditanam. Nah, ini enggak ya. Sertifikat elektronik ini enggak. Ini ya cuma kode-kode aja. Nanti ketika kita buat satu dokumen, nanti akan diminta masukkan sertifikat elektronik Anda, ya, masukkan passphrase-nya tadi aja. Gampang itu. Berarti kalau dulu kan kita harus cari dulu filenya, kita upload baru kita masukin passphrase ya Bang ya. Ini enggak ada file tertentu, hanya password yang harus atau passphrase yang harus Anda ingat. Oke, berarti nggak ada downloadan tertentu ya untuk passphrase-nya. Apalagi dicetak nggak mungkin ya Bang ya. Oke, berarti ini sertifikat digitalnya kalau sudah pada tahap ini yang sudah valid ya Bang ya, statusnya itu sudah bisa digunakan. Nah, oke, berarti setelah sertifikat elektronik yang valid, nah kawan pajak ini bisa tadi ya mau lapor SPT, tinggal tanda tangannya input yang sertifikat ini atau passphrase-nya tadi maksudnya ya. Nah kemudian Bang, kalau misalnya kita mau lapor kan, kalau pribadi kan berarti tinggal lapor aja di akun sendiri. Kalau misalnya badan, untuk laporannya gimana Bang? Kan badan nggak ada sertifikat elektroniknya tadi Bang. Nah, jadi pertanyaan juga ya, badan nggak punya
sertifikat elektronik, terus mau lapor SPT badan, bagaimana caranya? Nah, ini lagi satu konsep perbedaan antara laporan SPT tahunan menggunakan DJP online dengan menggunakan Cortex. Kalau dahulu di DJP online, baik menggunakan e-form, ya, atau menggunakan aplikasi, dia ada aplikasi SPT PPH badan. Nah, itu kita masuk ke akun badannya, gitu ya. DJP online masuk ke akun badannya, kemudian buat SPT-nya, kemudian masukkan sertifikat elektronik badan, kemudian dilaporkan. Nah, dengan konsep Cortex ini agak berbeda. Dengan sistem Cortex adalah ada yang namanya mekanisme impersonating. Apa itu mekanisme impersonating? Secara sederhana, mekanisme impersonating ini adalah akun Cortex wajib pajak badan itu dijalankan oleh orang pribadi yang bertindak sebagai wakil atau kuasa dari badan tersebut. Jadi mesti masuk ke akun orang pribadinya dulu, orang pribadi yang ditunjuk, atau bisa juga IC-nya. Misalkan kawan pajak seorang direktur yang ingin langsung mengerjakan SPT tahunan PT yang kawan pajak pimpin gitu. Sudah, kawan pajak tinggal masukkan link atau akun Cortex kawan pajak secara pribadi dulu. Kemudian nanti di atas nanti akan muncul dua pilihan. Itu akun wajib pajak utama atau wakilnya. Nah, kawan pajak pilih yang di bawahnya, memilih yang badannya. Nanti di akun Cortex pribadi kawan pajak akan muncul dua tadi ya. Pertama sebagai orang pribadi, yang kedua sebagai wakil wajib pajak PTA. Apabila kawan pajak memimpin beberapa PT, maka akan ada beberapa PT juga muncul semua ya Bang ya, yang langsung ya. Maka kawan pajak setelah memilih salah satu PT wajib pajak badan kawan pajak, disitulah kawan pajak nanti bisa menandatangani SPT tahunan PPH badan tersebut. Jadi konsepnya masuknya dari pengurus ya Bang ya, atau dari PIC-nya tadi, baru kemudian ada istilahnya impersonate ya, kawan pajak dengan impersonate untuk yang badannya ya. Jadi orang pribadi dulu masuk, kemudian dia mewakili badan SPT, tanda tangan siapa? Ya, tanda tangan si orang tadi. Seperti itu. Nah, nanti ini untuk persiapan akunnya udah clear ya Bang ya. Berarti kita harus punya akunnya dulu, tadi registrasi, bikin dulu kata sandi atau untuk verifikasi akun ya. Yang kedua, kemudian kita harus punya sertifikat elektronik ya untuk penandatangannya. Nah, mungkin kalau wajib pajak nih ada yang pengen ditanya, atau misalnya pas lagi nyoba nih Bang, ada masalah gitu Bang ya, masih boleh nggak sih Bang ke KPP atau ke pos pelayanannya? Oh, sangat boleh ya. Jadi ya, kami justru pengen kehadiran Bapak Ibu sekalian ke KPP, jadi kami bisa mendengarkan keluhan-keluhan Bapak Ibu. Apa misalkan, aduh ini Pak, saya katanya udah aktif di Dukcapil, tapi kenapa nggak bisa buat akun Cortex ya? Nanti kami pandu atau kami bantu di KPP. Kalaupun nanti kami tidak bisa atau tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan kawan pajak, kami dapat mengekskalasinya ke kantor pusat gitu ya. Kami punya akses di situ untuk agar permasalahan kawan pajak itu ada solusinya. Jadi boleh kawan pajak boleh datang ke kantor pajak, atau boleh juga telepon dulu juga bisa gitu kan. Misalkan aduh jauh nih, telepon dulu aja lah, boleh. Kemudian atau selain kantor pajak juga ada pos ya, pos pelayanan pajak juga ada, KP2KP juga ada, atau kawan pajak misalkan di suatu tempat nih ada pos pelayanan pajak di mall mana, datang aja, nanti akan kami bantu. Karena sekarang borderless ya Bang ya berarti ya? Iya, borderless. Jadi tidak mesti di kantor pajak tempat kawan pajak terdaftar, yang terdekat aja di mana. Oke, berarti kawan pajak kalau misalnya masih ada kesulitan boleh ke KPP terdekat atau pos pelayanan terdekat ya kawan pajak. Nah, untuk KPP Bengkulu 1 sendiri kawan pajak kita ada kelas ini ya Bang ya, kelas untuk Cortex ya. Oke, di setiap hari Selasa dan
Kamis. Nah, kalau kawan pajak pengen ikut kelasnya bisa cek di Instagram kita di @pajakbengkulu1 atau media sosial kita yang lain. Di sana ada link untuk mendaftarnya ya Bang ya. Oke. Nah, mungkin untuk persiapan laporan SPT ini udah clear Bang. Nah, ada pesan nggak Bang untuk kawan pajak? Apa nih yang harus dilakukan nih untuk wajib pajak nih? Ya, jadi ini semacam rangkuman aja ya. Iya. Yang pertama itu adalah pastikan alamat email dan nomor HP kawan pajak itu update ya kawan pajak ya. Karena ini kita kan sudah memasuki sistem digital semua ya. Jadi minimal email dan nomor HP kawan pajak itu harus sudah yang terkini. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk nanti ketika membuat akun Cortex. Nah, kalau sudah update, sebenarnya setengah permasalahan sudah selesai, itu udah aman itu. Nah, kemudian yang kedua itu pastikan NIK atau nomor induk kependudukan kawan pajak itu valid. Valid artinya ya pertama boleh cek di Dukcapil dulu. Kemudian kalau sudah cek Dukcapil, kemudian coba padankan NIK kawan pajak menjadi NPWP. Ya. Cara menceknya macam mana? Kalau kawan pajak sudah berhasil masuk akun Cortex itu sebenarnya sudah padat. Jadi ini sebenarnya untuk yang apabila terjadi permasalahan tadi. Jadi kalau nggak bisa regis ya Bang ya? Nggak bisa regis atau nicknya nggak muncul, gitu ya, itu mesti di nicknya dipadankan dulu menjadi NPWP. Nah kemudian yang kedua adalah sesegera mungkin aktivasi akun Cortex Bapak Ibu. Sesegera mungkin registrasi NPWP Bapak Ibu untuk bisa masuk ke akun Cortex. Karena apa? Karena SPT tahunan 2025 yang akan dilaporkan kawan pajak 2026 ini sudah pasti akan menggunakan akun Cortex. Jadi mau nggak mau siap-siap kawan pajak harus memakai akun Cortex. Jadi mulailah aktivasi dari sekarang. Kenapa? Karena ini kan istilahnya masih ada jeda waktu beberapa bulan sampai dengan batas akhir laporan SPT. Jadi kalau masih sekarang ini jaringan masih ya lumayan belum begitu padat ya, belum begitu padat. Jadi Bapak Ibu bisa curi start aku optimasi sekarang aja lah. Nanti kalau mepet-mepet di akhir-akhir pelaporan, misalkan di Maret, baru di situ kawan pajak mau aktivasi, di situ kawan pajak baru mendaftarkan, di situ kawan pajak baru meregistrasi akun Cortex, dikhawatirkan jaringan padat merayap, maka nanti akan terkendala lagi, maka akan terjadi ramai lah jaringan kantor pajak gitu kan. Jadi kita sendiri kerepotan ya kawan pajak juga, jadi repot gitu kan, habis waktu gitu kan. Kantor pajak juga nanti akan samalah akan repot juga. Jadi ya sesegera mungkin aktivasi akun Cortex dan minta sertifikat elektronik tadi, jangan lupa ya. Oke, berarti itu ya Bang ya. Nah, kawan pajak tadi sudah dipaparkan nih secara panjang, lebar, dan jelas ya oleh Bang Jaya ya. Pentingnya kita punya akun Cortex atau mengaktifasi akun Cortex kita demi kelancaran kewajiban yang utama ya Bang ya sebagai wajib pajak, yaitu lapor SPT yang sebentar lagi nih akan kawan pajak laksanakan. Nah, kawan pajak, untuk materi kita pada sesi kali ini sudah clear semuanya. Nah, kalau kawan pajak masih mau informasi lebih lanjut, bisa banget untuk follow media sosial kita di @pajakbengkulu1, ada di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Nah, kemudian kalau misalnya masih menemui kendala, bisa ke KPP Pertama 1 atau pos pelayanan di Arga Makmur atau KP2KP Muko-Muko, atau bisa jadi kalau misalnya kawan pajak tidak sedang berada di wilayah KPP Bengkulu 1, bisa ke kantor pajak terdekat. Nah, begitulah sesi kita pada hari ini ya Bang Jaya. Terima kasih banget Bang Jaya untuk sharing infonya. Baiklah kawan pajak, sesi kita rujak pada sesi kali ini sudah selesai. Terima kasih, semoga apa yang kita obrolin sore ini bermanfaat untuk kawan pajak semua. Terima kasih, sampai jumpa di rujak selanjutnya.